Selamat pagi kekasih Kristus, masih di Minggu Advent ketiga, hari ini Jumat 19 Desember 2025, kita belajar dari kitab Ulangan pasal 26. Ulangan pasal 26, demikianlah firman Tuhan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan, Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan, Allahmu, demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan, Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan, Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan, Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintah MU itu. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan, Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediaman MU yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umat MU Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Tuhan, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu,
dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Tema kita, kikis ketamakan, tumbuhkan kepedulian. Kitab Ulangan pasal 26 ini mengajarkan tentang persembahan hasil pertama atau sulung pada ayat 1 sampai 11. Persembahan persepuluhan ayat 12 sampai 15 dan janji serta berkat Allah bagi umatnya ayat 16 sampai 19. Menariknya, bagian ini menegaskan siapa yang berhak atas persembahan sulung dan persepuluhan, yaitu kaum Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Ayat 11 sampai 12. Prinsip mendasar dari persembahan sulung dan persepuluhan adalah umat diajarkan menyadari bahwa Allah adalah sumber rezeki yang melimpahkan berkat bagi umatnya. Berkat yang melimpah itu tercermin dalam pemberian bagi kelompok atau orang yang membutuhkan, baik di dalam bait Allah, yaitu orang Lewi, maupun di luar bait Allah atau orang asing. Suku Lewi adalah suku yang tidak memperoleh bagian tanah pusaka di Israel, sedangkan orang asing diartikan sebagai etnis atau bangsa di luar Yahudi. Orang asing hidup sebagai pendatang dan tentunya mereka tidak memiliki lahan. Karena itulah Allah menyediakan berkat bagi suku Lewi, orang asing, anak yatim dan janda melalui kepedulian umatnya. Memberi persembahan adalah cara Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur. Di sisi lain, ada pengajaran untuk mengikis ketamakan dan keserakahan. Tamak berarti cinta yang berlebihan atas harta dan kekayaan, tak peduli kepada orang lain yang berkekurangan. Perlu diingat bahwa ketamakan dan kepedulian tak dapat berjalan berdampingan. Tamak adalah kekejian bagi Tuhan, karena ketamakan menjadikan orang merasa bahwa rezeki yang diterima adalah hasil usaha dan jerih kelelahan sendiri dan tak jarang dinikmati sendiri. Allah menyediakan sarana atau wadah bagi kita untuk memberikan persembahan, baik melalui rumah Allah dalam gereja atau dapat diberikan langsung kepada yang membutuhkan. Allah menempatkan mereka di sekitar kita untuk mendidik dan menumbuhkan kepedulian kita sebagai anak-anak-Nya. Dalam setiap rezeki yang kita terima, ada bagian yang menjadi hak orang lain atau kelompok yang hidupnya berkekurangan. Jadi, marilah kita belajar peduli dan berbagi sehingga kita tak menjadi pribadi yang tamak. Mari kita berdoa. Peduli dan mau berbagi adalah pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami hari ini melalui bacaan kami dari kitab Ulangan pasal 26. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois dan tamak. Mampukan kami untuk senantiasa peduli dan berbagi pada sesama kami. Bapa di surga, kami mau sambut hari ini. Kami mau melaksanakan aktivitas kami, pekerjaan kami. Berkatilah kami agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.